Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa dalam pendalaman ajaran. Dan kali ini kita akan belajar bersama tentunya tentang sebuah hal yang sesungguhnya cukup dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang syukuran atau selamatan yang mungkin kita memang sering lakukan atau kita sering dengar dalam kehidupan kita bermasyarakat, terutama di Pulau Jawa ini. Dan untuk itu hari ini kita bersama-sama dengan Pak Ngatino. Halo Pak, gimana kabarnya? Shalom, Shalom Kak Samuel. Shalom. Puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat Sehat selalu. Pak ya, puji Tuhan. Ini tadi berarti dari Windu langsung ke sini khusus nih ya. Oh ya, dari Windu langsung ke GKI Resut. Mantap. Khusus buat kita mau belajar bersama tentang topik ini Pak ya. Iya, Kak. Tapi sebelum kita mulai ya, kita berdoa dulu Pak ya. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah pimpin dan sertai kami selalu Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kami mau bersama belajar dalam pendalaman ajaran ini Tuhan, mengenai syukuran dan selamatan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang pimpin dari awal hingga akhir. Dan juga kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang menonton dan mendengarkan konten ini Tuhan, biarlah dapat beroleh berkat dan dapat sesuatu yang baru juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Oke, nah Pak, kalau ini kan banyak hal yang memang kadang tuh saya bingung gitu ya. Kayak selamatan itu apa sih sebenarnya? Itu kan kayak selamat, untuk ada yang selamat nama orang, ada yang selamatan, kenapa gitu kok diomong selamatan Pak? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang selamatan, itu merupakan hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari secara khusus di dalam masyarakat Jawa. Selamatan itu sendiri sebenarnya kalau kita mengenal artinya atau maknanya, itu berasal dari kata selamat yang berarti selamat. Selamat. Nah, selamat ini dimaknai sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak kita kehendaki. Oh, okay. Sehingga di dalam tradisi selamatan dalam budaya Jawa memiliki makna yang bermacam-macam. Itu sebagai bentuk syukur dan pengharapan atau doa untuk memperoleh keselamatan tersebut. Atau boleh dibilang bahwa selamatan itu sebagai langkah antisipasi sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Masyarakat Jawa itu memaknai bahwa dalam berbagai peristiwa kehidupan, seperti contohnya pernikahan, kehamilan, kelahiran, sunatan, sembuh dari sakit, bahkan mendirikan rumah, menempati rumah, atau pindah rumah, itu juga ada acara selamatan. Mendapat pekerjaan baru, naik pangkat, atau kalau di dalam tradisi Jawa agraris atau masyarakat perdesaan, kalau musim tanam, musim panen gitu ya. Peristiwa-peristiwa itu juga mengadakan selamatan. Dan sampai yang terakhir itu peristiwa kematian, itu juga mengadakan selamatan. Nah, itu yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Belum lagi yang lebih luas, ya, yang terjadi di dalam masyarakat Jawa, seperti bersih deso atau ruatan, atau ada tradisi-tradisi di mana dalam sebuah masyarakat itu mempercayai hari-hari khusus seperti Jumat Legian begitu, atau hari-hari raya keagamaan, di mana itu menjadi sebuah momen di mana mereka mengadakan acara selamatan itu. Jadi
semua acara selamatan itu harus dilakukan dengan tujuan. Yang pertama itu sebenarnya sebagai ucapan syukur ya atas karunia dan berkah yang telah diterima. Jadi apapun yang sudah diterima oleh dalam kehidupan ini itu dimaknai sebagai berkah dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga harus mengucap syukur. Yang kedua tujuannya adalah untuk mendapatkan keselamatan serta kelancaran dalam bekerja, juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu sebenarnya selamatan itu dikaitkan dengan doa memohon keselamatan begitu. Jadi ada doa secara khusus untuk meminta keselamatan. Nah, yang ketiga, tujuan dari selamatan itu adalah untuk memperkuat rasa syukur kepada Tuhan. Kalau segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, maka masyarakat Jawa itu memaknai, wah kalau segala sesuatu itu dari Tuhan, maka kita harus belajar bersyukur. Di sanalah masyarakat Jawa belajar tentang keikhlasan kepada Tuhan. Keikhlasan itu adalah rasa syukur yang mendalam. Nah, yang keempat, selamatan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat. Kebersamaan gitu ya. Kebersamaan. Jadi ada selamatan-selamatan khusus yang melibatkan masyarakat tetangga-tetangga kanan kiri ataupun yang lebih luas. Kalau misalnya selamatan kenduri yang sederhana untuk kelahiran bayi itu ya mengundang nggak banyak, tetapi ada yang lebih banyak lagi yang dilakukan bersama-sama seperti bersih desa. Itu harus dilakukan satu desa. Yang diutamakan adalah solidaritas itu tadi. Dan yang terakhir, selamatan itu tujuannya untuk melestarikan nilai-nilai budaya Jawa. Juga tradisi ini dipelihara turun-temurun dari generasi ke generasi. Jadi kalau seperti itu kita memperhatikan atau melihat bahwa tujuan dari selamatan itu baik juga begitu. Ini dari sudut pandang secara umum ya. Berarti bisa sebelum kejadian, maksudnya kayak mempersiapkan. Jadi kan kayak naik pangkat kan berarti mempersiapkan, bersyukur naik pangkat dan mempersiapkan berikutnya, atau juga mensyukuri aja bisa jadi kayak berbagai macam gitu ya Pak ya sebenarnya. Iya betul. Bisa before bisa after gitu ya. Jadi untuk mengucap syukur segala sesuatu yang sudah terjadi, misalnya naik pangkat, tetapi di sisi lain itu agar perjalanan ke depan itu lebih lancar. Lebih lancar, ya. Nah itu kalau yang saya kan nggak terlalu banyak tahu macamnya, tadi kan Pak Adito kan nyebutin ada Pak Kenduri apa segala macam. Sebenarnya macamnya tuh ada banyak Pak. Wah banyak juga macam-macam selamatan itu. Lumayan banyak sih kalau di dalam tradisi Jawa. Misalnya ada selamatan ruwatan begitu. Kalau itu tahu saya biasanya buang sial Pak ya. Ya, ruwatan ini bukan buang sial, tetapi agar tidak terjadi bala kecelakaan atau bala-bala yang lain menimpa seseorang. Nah, ruwatan ini sebenarnya dilakukan untuk menolak bala atau kesialan gitu. Karena biasanya kayak ada, wah kamu nih harus diruat ini biar bisa. Betul. Gitu kan. Dan itu cukup rumit sebenarnya. Misalnya yang perlu diruat itu siapa saja. Itu cukup banyak di dalam ini. Ini di budaya Jawa nih Pak ya. Dalam budaya Jawa, misalnya anak tunggal laki-laki. Itu harus diruat. Saya harus diruat ini Pak. Oh iya. Saya anak tunggal laki-laki. Anak tunggal laki-laki itu disebut ontang-anting begitu, perlu diruat. Kenapa itu Pak? Ontang-anting itu maksudnya apa? Ontang-anting itu dia menjalani hidup sendiri, seorang diri. Gak punya siapa-siapa, gak punya saudara kecuali orang tua ya. Dan itu perlu diruat supaya
tidak terjadi kesialan di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan pun, yang anak tunggal perempuan pun itu juga harus diruat. Itu disebut unting-unting begitu. Nah, ada lagi 2 anak laki-laki itu juga harus diruat, atau 2 anak perempuan itu juga harus diruat. 2 anak laki-laki dan perempuan itu disebut gendana gendini. 2 laki-laki 2 perempuan itu juga harus diruat. Maksudnya 2 laki 2 perempuan. Iya, jadi 4 harus gitu diruat, ya. jadi 4. Terus anak yang lahir pada saat matahari terbenam itu juga harus diruat. Anak yang lahir bersamaan dengan matahari terbit juga harus diruat. Anak yang lahir pada saat jam 12 siang itu juga harus diruat. Anak yang lahir kalong usus, maksudnya kebelit gitu ya, itu juga harus diruat ya. Pendowo 5, anak laki-laki 5 itu juga harus diruat. Terus pendowo ngayomi itu anak perempuan 5 itu juga harus diruat. Dan masih sebenarnya banyak hampir hal-hal semua nih, Pak, ya, yang harus dilakukan ruatan-ruatan itu, agar supaya di dalam perjalanan hidup anak ini nanti tidak tersandung sakit penyakit atau sesuatu yang mencelakakan dirinya. Jadi misal kayak gini, kan kalau tadi ngeliat yang tadi ya, kalau dia keluarnya berdua laki-laki harus diruat, tapi kalau laki dan perempuan enggak. Iya, tapi kalau dua-dua perempuan diruat. Nah, tapi taunya dari dia diruatnya umur berapa, Pak? Karena kan misalnya bedanya jauh ternyata gitu. Kalau bedanya jauh itu diruatnya biasanya di kemudian hari. Gitu. Di kemudian tahun setelah, bisa saja sebelum anak itu dewasa, misalnya umur 17 tahun atau itu mereka baru mengadakan ruat. Tapi kalau memang persiapan keuangannya belum mumpuni, biasanya akan dilaksanakan pada saat pernikahan salah satu saudara. Jadi momen itu dijadikan satu. Ini sekalian ada ruatan begitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi anak tunggal, terus ternyata ditungguin 10 tahun belum ada adiknya, terus tiba-tiba tahun ke-11 keluar adik lah. Jadi jangan terburu-buru ngeruat gitu berarti ya. Jangan terburu-buru. Banyak peristiwa itu disamakan dengan ketika dia itu menikah begitu. Kalau sudah memang ini harus diruat, maka diruat pada saat menikah. Ya. Nah, itu macam-macam ruatannya. Dan siapa yang diruat. Nah, bentuknya juga macam-macam, beda-beda. Ada yang ruatan itu dilakukan dengan wayang beber atau wayang kulit. Nah, dalangnya ini nanti yang akan ngeruat sekalian, yang akan membacakan doanya. Terus tradisinya itu dilakukan pada saat pagelaran wayang beber atau wayang kulit itu. Ada juga ruatan iring-iringan sesajen. Jadi membawa sesajen itu ke tempat khusus. Dilakukan ruatan di satu tempat yang keramat begitu, diadakan di sana. Jadi itu macam-macam ruatan ya, dan bagaimana cara untuk meruatan. Nah, ini kan kita masih ruatan tentang selamatan ya. Ada juga sebenarnya selamatan mitoni. Mitoni itu 7 ya. Pitu itu 7. Itu mitoni 7 bulanan ketika seseorang itu hamil pertama. Hamil anak pertama. Itu akan diadakan selamatan mitoni namanya. 7 bulan masa kehamilan atau usia kehamilan yang ke-7 bulan. Itu harus dilakukan dengan banyak tradisi di dalamnya. Ya, banyak tradisi. Ada lagi yang namanya bersih desa ya. Bersih desa ini merupakan
selamatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga desa, biasanya juga ada wayang kulit dan lain sebagainya, sebagai bentuk syukur, juga sebagai bentuk untuk menolak bala atau kesialan. Agar supaya, misalnya kalau di masyarakat desa, supaya desa itu panennya melimpah ruah, atau supaya desa itu tentrem, begitu. Itu diadakan bersih desa. Kegiatannya sama, tetap wayangan gitu Pak ya? Wayangan itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi ada hari khusus yang sudah ditentukan secara turun-temurun. Ini adalah hari untuk memperingati bersih desa di salah satu desa itu. Saya kira bersih desa itu bersih-bersih desa aja gitu, bukan ya Pak? Iya, bersih desa itu dimaknai sebagai membersihkan desa itu dari kekuatan-kekuatan roh jahat yang mengganggu desa. Itu kepercayaan orang Jawa pada saat itu. Nah, ada lagi selamatan syukuran. Ya, ini umum ya, lebih umum ya. Itu dilakukan untuk merayakan peristiwa bahagia seperti kelahiran anak, pernikahan, kelulusan dari sekolah, mendapat pekerjaan, naik pangkat dan lain sebagainya. Itu yang lebih sering ya. Syukuran itu ya, ini yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin tema kita kan tentang syukuran atau selamatan, tapi ini syukuran ini juga merupakan salah satu bentuk dari selamatan gitu Pak. Iya, merupakan salah satu bentuk dari selamatan dalam tradisi Jawa. Oke. Nah, ada juga yang umum dilakukan, itu selamatan orang meninggal. Selamatan orang meninggal ini dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Berapa hari itu Pak ya? Ya, jadi ini dilakukan pada hari-hari khusus ya. Mulai hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari yang ke-100, kemudian 1 tahun, kemudian 2 tahun, dan yang terakhir itu 1000 hari. Walaupun sebenarnya 1000 hari itu bukan yang terakhir juga. Ada di dalam tradisi khusus itu, nanti yang ke-5 tahun, yang ke-10 tahun itu masih diperingati. Waduh, itu saya kayaknya sudah lupa tuh Pak. Iya, sudah lupa gitu, mungkin ya. Kalau kita sudah lupa, tapi dalam tradisi orang Jawa itu diinget-inget ini meninggalnya tanggal berapa, hari apa, pasarannya apa, itu diinget-inget, nanti tahun depannya 5 tahunnya diselamati lagi seperti itu. Walaupun ini hanya dilakukan oleh masyarakat tertentu. Itu yang disiapin tuh harus apa aja Pak biasanya? Kalau yang selamatan aslinya nih ya, yang aslinya di budaya itu mesti nyiapin apa aja? Oh iya, dalam selamatan itu yang dipersiapkan yang pertama adalah makanan minuman. Makanan minuman itu pun dibagi-bagi. Ya, dibagi-bagi. Yang pertama makanan untuk dimakan bersama dalam kenduri ya. Yang kedua makanan untuk berkatan. Jadi setiap orang yang hadir dalam kenduri akan mendapatkan berkatan. Dibawa pulang. Namun yang tidak datang pun akan dihantar ke rumahnya. Dikirim rumah. Supaya ini adalah tanda selamatan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau ada orang yang tidak hadir, mereka juga tahu, orang ini selamatan begitu. Dan yang paling utama yang dipersiapkan dalam melalui makanan itu adalah sesaji. Sesaji yang dipersembahkan kepada, ya kalau menurut orang Jawa itu kepada Gusti. Kepada Gusti yang menguasai kehidupan. Gitu. Gusti itu ditaruh Tuhan, aja ya. Gitu berarti ya. Itu ditaruh di satu tempat, bisa di kamar, bisa di tempat keramat, bisa di tempat-tempat khusus yang ditentukan. Sesaji pun itu ada pisang raja, ya. Pisang raja satu sisir, kemudian ada jajanan pasar, ada telur, ada nasi
ya bentuk kerucut itu nasi putih. Tumpeng. Ya, ada. Tumpeng tapi putih. Bukan putih, nasi kecil dalam sesaji Oh, itu. kecil. Ya. Tumpeng kecil, mini. Tumpeng mini ya, ditaruh di dalam sesaji itu. Juga ada dupa dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah sesaji kepada kepercayaan orang Jawa. Selain mempersiapkan makanan, itu adalah membaca doa. Membaca doa itu ada dua hal, ya, mengucap syukur dan supaya selamat. Kalau memang doa itu dilakukan untuk orang meninggal, ya mengucap syukur atas karya Tuhan. Yang kedua, berdoa supaya arwahnya selamat, begitu. Nah, kalau itu doa itu ditujukan kepada orang yang naik pangkat, ya itu mengucap syukur karena naik pangkat dan berdoa supaya kedepannya pekerjaannya lancar. Jadi itu doa yang dilafalkan sama bunyinya. Jadi sama. Sudah template itu Pak ya? Iya, sudah. Itu menjadi doa hafalan. Begitu. Nah, itu doa itu apakah memang dari zaman, maksudnya sebelum ya masih Hindu Buddha masuk di Indonesia, atau sudah doanya doa agama Islam, atau gimana itu biasanya kalau masyarakat Jawa? Iya, umumnya ada dua macam. Ada doa secara Muslim, ada juga doa yang pakai bahasa Jawa. Ada doa yang pakai bahasa Jawa itu biasanya orang-orang Jawa kuno. Mereka lebih sering memakai bahasa Jawa. Ya, tapi itu doa yang sudah dihafalkan ya. Ya, sudah ada yang sudah pakemnya gitu ya. Sudah pakem begitu. Dan kemudian ada yang ketiga adalah dalam selamatan itu berbagi berkah. Ya, itu kasih makanan. Kasih makanan kepada tetangga dan masyarakat di sekitarnya. Oke. Itu yang perlu disiapkan kalau orang mau selamatan gitu dalam selamatan begitu. Nah, kalau pelaksanaannya itu tadi kan Pak Adino sering ngomong kenduri itu apa Pak? Dikendori apa diapain? Iya. Jadi dalam pelaksanaan selamatan itu ada dua hal yang menjadi penting. Yang pertama itu kenduri. Kenduri adalah acara doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa atau orang yang dituakan. Mudin biasanya. Atau bahkan mudin ya, Pak Mudin itu dipanggil untuk mendoakan. Untuk mendoakan orang yang diselamati, untuk mendoakan makanan yang akan dimakan bersama-sama, juga untuk mendoakan sesaji. Ini berarti dia yang kayak dituakan gitu, ya, jadi mudin gitu ya. Itu bertugas untuk mendoakan. Jadi doa ini sangat penting, walaupun dalam setiap daerah itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi macam-macamnya berbeda-beda. Dan yang kedua, selain kenduri itu adalah ritual sesaji. Yang sesaji tadi itu Pak ya. Ya, ritual sesaji ini akan didoakan sesaji tersebut, kemudian ditaruh di tempat khusus, bisa di kamar, bisa di tempat keramat, tergantung selamatan apa. Jadi di tempat keramat itu biasanya ya di pemakaman itu ada makam yang dianggap paling keramat, dan di sanalah di tempat ditaruh sesaji. Bahkan ada satu wilayah itu ditaruh di pohon-pohon besar begitu, sesajinya ditaruh di sana, di dalam satu desa itu. Jadi ditaruh di mana itu adalah ditentukan oleh sesepuh desa yang akan menaruh sesaji itu. Begitu Kak. Oke. Nah itu berarti sebenarnya banyak simbol-simbol juga Pak ya. Iya. Kalau dari itu ya. Jadi di dalam selamatan itu juga ada banyak simbol ya, ya. Misalnya makanan atau hidangan yang disajikan itu kan biasanya dalam bentuk tumpeng begitu ya. Ya, tumpeng. Terus potong kemudian dulu. Harus ada ayam ingkung, namanya ayam ingkung itu ayam Jawa jago yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda, itu dibakar utuh begitu. Dibakar utuh.
itu sebenarnya melambangkan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi makanan itu datangnya dari Tuhan, itu rasa syukur dari Tuhan. Dan itu juga melambangkan, karena di situ ada berbagai macam lauk pauk, itu melambangkan kerukunan juga. Jadi ada simbol-simbol yang melambangkan sesuatu yang baik bagi masyarakat Jawa itu. Jadi kalau ada tumpeng lauknya cuma satu tuh berarti egois ya Pak ya? Iya. Jadi pasti bermacam-macam lauk untuk apa dalam sebuah selamatan itu. Nah, kemudian ada bacaan doa. Di daerah tertentu selain bacaan doa juga ada bacaan kitab suci. Jadi itu melambangkan dalam selamatan tersebut melakukan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Tuhan Yang Maha Esa itu memberi perlindungan dan keselamatan kepada orang yang diselamati itu. Kemudian berkatan. Kalau kita menerima berkat itu sebenarnya ada lambangnya. Itu perlambang bentuk kepedulian kepada sesama, menyalurkan atau berkatnya. Solidaritas sosial itu dimiliki orang Jawa itu sangat tinggi begitu, ingin berbagi kepada sesama begitu. Jadi kayak makna di dalamnya nih ya, yang tentang simbol-simbol itu tadi. Betul. Nah tapi kalau misalnya kita nih sebagai orang Kristen ya terutama kan, kayak nggak semuanya biasa ngomong selamatan gitu kan. Kalau di kita kan seringnya ngomong kan syukuran itu, atau ibadah syukur gitu kan. Kebaktian syukur gitu. Nah itu sebenarnya apakah ini kayak yang tadi sebagai bagian dari selamatan, atau sebenarnya sesuatu yang harusnya berbeda? Ya, kalau kita melihat memang dari tradisi selamatan itu dulunya memang dibudayakan oleh orang-orang Jawa ya, oleh orang-orang Jawa. Tetapi ketika orang Jawa itu banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, makna selamatan itu masih ingin dipelihara. Namun bagaimana caranya supaya selamatan itu dimaknai secara kekristenan, sehingga bagi orang Jawa yang sudah Kristen harus memiliki makna yang berbeda dari tradisi Jawa yang dipelihara oleh orang-orang Jawa sebelum percaya begitu. Jadi kayak gimana, Pak? Kekristenan itu memaknai kebaktian syukur atau syukuran itu adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas segala anugerah keselamatan dan kesempatan hidup. Bersyukur itu kan merupakan cara untuk memuji Tuhan dan memotivasi diri dalam menjalani hidup ini dengan kualitas iman yang baik. Oleh karena itu di dalam kebaktian syukur atau syukuran itu memiliki makna yang terdalam. Yang pertama, itu sebagai bentuk pengakuan percaya kepada Tuhan yang membuat kita mampu melihat karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita mengambil sesuatu positifnya, Tuhan itu sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Kita perlu bersyukur. Kalau di orang Jawa kan selamatan itu atau syukuran itu supaya mendapat keselamatan. Kalau kita kan tidak. Karena sudah gitu. Kita sudah diselamatkan. Jadi bersyukur karena sudah diselamatkan. Yang kedua, bersyukur itu merupakan tindakan iman yang membutuhkan kepercayaan kepada Allah dan harapan akan segala sesuatu yang baik. Di dalam kehidupan ini kita sebenarnya ingin mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Bukan sebagai persembahan sogokan supaya Tuhan memberkati, tidak.
supaya di dalam jalan kehidupan kita itu terus dituntun oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersyukur itu merupakan tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Segala sesuatu kita maknai, oh Tuhan selalu hadir dan memberkati, menyertai kita. Dan yang keempat, bersyukur itu membuat hati kita kuat dan sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Terkadang kalau kita itu mendapatkan tantangan hidup kan kita mengeluh, ya. Mengeluh. Sambat begitu. Tetapi melalui kehidupan syukuran ini kita diajak untuk sabar, bersyukur, kita tetap kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kalau kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 itu mengajak kepada umat percaya, atau Rasul Paulus itu memerintahkan agar umat Kristen itu untuk selalu bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Nah, itu menjadi sebuah momen penting bagi kita bahwa mengucap syukur itu perlu di dalam kehidupan umat percaya. Perlu disadari bahwa sebenarnya dalam segala peristiwa kehidupan umat percaya atau umat Kristen juga mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan itu baik dalam peristiwa kelahiran anak, pernikahan, menempati rumah baru, diterima kerja, naik jabatan, dan berbagai macam peristiwa kehidupan. Dalam semua hal tersebut kita diajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Berarti kan kalau tadi kita sama-sama belajar bahwa di dalam syukuran itu kan karena memang bersyukur gitu ya. Kalau di selamatan tadi kan sempat diomong bersyukur tapi juga memohon keselamatan. Kalau di Kristen bersyukur karena kita sudah diberi keselamatan dan meminta tuntunan. Iya, betul. Ya kan, tuntunan Roh Kudus. Berarti yang benar-benar membedakan sama selamatan kalau ini berarti sesajinya itu tadi Pak ya? Iya. Jadi secara prinsip kalau kita melihat perbedaan antara syukuran dengan selamatan itu bahwa dalam tradisi selamatan doa yang dinaikkan itu adalah doa memohon keselamatan dan disertai dengan ritual sesaji. Kayak nyogok gitu ya. Ada ritual sesaji yang dimana ini menyogok Gusti Allah begitu ya, yang dipercayai oleh orang Jawa. Sedangkan dalam kebaktian syukur Kristen, kita itu mengucap syukur atas karya keselamatan Allah yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam setiap peristiwa kehidupan itu kita bisa memaknainya bahwa semuanya itu Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman yang orang Jawa tapi yang sudah Kristen ini pengen melanjutkan budaya tapi nggak mau bentrok sama imannya, itu berarti tinggal ngebuang beberapa hal aja ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang ada beberapa hal yang memang benar-benar harus diperhatikan di dalam kebaktian syukur. Ya, karena ada mirip-miripnya ya. Mirip-miripnya di dalam tradisi selamatan dengan kebaktian syukur itu. Namun kalau kita berbicara tentang selamatan Jawa tadi kembali ke atas ya, bahwa sebenarnya tidak semua tradisi selamatan Jawa itu kita tolak mentah-mentah. Ya, kecuali yang prinsip ya, yang prinsip sesaji. Seperti doa dan sesaji tadi, doa yang sudah menjadi rapalan begitu. Itu kita nggak pakai. Ya, nggak pakai seperti itu. Tetapi seperti tradisi makan bersama, berbagi berkah kepada tetangga, dan hal baik lainnya masih bisa kita terima
Masih bisa dilakukan ya. Ya, bahkan sebagai orang Kristen yang sejati itu kita kan dipanggil menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah tradisi masyarakat di mana kita berada. Ya, kita mengenal yang namanya itu kontekstualisasi. Ya, di mana kita dipanggil melakukan pelayanan kita sesuai dengan konteks budaya setempat. Nah, dalam tradisi selamatan kita bisa menghadirkan pemaknaan Kristiani di dalamnya. Nah, contoh ya, di budaya Jawa tradisi selamatan itu yang lazim itu adalah selamatan brokohan. Ya, brokohan. Brokohan itu adalah selamatan untuk menyambut kelahiran si bayi. Kalau mau sebagai anggota keluarga yang baru ya, lahir. Ini baru lahir berarti ya? Baru lahir. Kemudian ada upacara untuk menyambut si jabang bayi itu sebagai anggota keluarga yang baru. Jadi pulang rumah sakit atau pulang dari pulang bidan. dari rumah sakit, maka akan disambut dengan tradisi selamatan itu. Nah, makanan dan sesaji yang perlu dipersiapkan itu macam-macam. Ada aturannya Pak ya? Ada aturannya. Misalnya harus ada telur ayam kampung sebanyak neptu kelahiran. Apa itu Pak? Neptu kelahiran itu misalnya dia lahir Senin Wage begitu ya. Hari Senin Wage itu wetonnya itu Wage begitu. Senin Wage, maka harus menyediakan telur kampung sebanyak nepton itu. Itu misalnya Senin itu dihitung nilainya 4. Wage itu nilainya 4, berarti 8. Ditambah. Jadi ditambah, harus menyediakan 8 butir telur ayam kampung. Harus kampung Pak ya? Ya harus kampung. Horen nggak boleh? Nggak boleh. Iya, kemudian harus ada gula Jawa, ada dawet, tumpeng daging kerbau ya, walaupun pada prakteknya sekarang daging sapi aja. Terus harus ada pecel ayam, harus ada sayur menir. Sayur menir itu sayur yang dibuat dari beras kecil-kecil, beras lembut begitu ya. Dan ini dipakai sesaji begitu. Nah, kemudian bukan saja ini kalau sesaji ya. Kemudian dalam kenduri itu harus ada 3 tumpeng besar ya. Kemudian dengan sayur mayur, telur rebus, jajanan procotan itu dari jajanan seperti Nogosari tetapi dari ketan. Ya, kemudian ada jenang pepak pancawarna. Jenangnya warna-warni. Ada 5. Iya, pancawarna ada 5 warna begitu. Jadi itu harus disediakan. Itu yang buat makan-makannya. Makan dalam ini. Ada 3 tumpeng. Iya, 3 tumpeng. Kayak piramid Mesir tuh Pak ya, ada 3. Iya, betul, ada 3. Nah, dan itu akan dikendurikan bersama-sama, didoakan oleh sesepuh atau oleh mudin begitu. Nah, brokohan ini juga dilaksanakan ketika bayi itu usia 6 hari. Jadi 6 hari itu sepasar namanya. Kalau dia lahir Wage, nanti Wage berikutnya itu akan diadakan brokohan ini. Nah, ini kan salah satu contoh dalam selamatan brokohan. Nah, dalam kontekstualisasi, mungkin selamatan itu diganti dengan kebaktian syukur kan? Ya. Nah, makanan bisa saja disediakan agak mirip-mirip. Jadi agak mirip-mirip. Yang buat kenduri tadi itu ya? Yang buat kenduri. Namun tidak perlu ada sesaji. Jadi yang telur ayam kampung sebanyak apa itu enggak usah. Tidak perlu ada sesaji. Enggak usah, yang penting makan. Nah, dalam kontekstualisasi itu kita ambil maknanya yang sesuai dengan kebenaran iman Kristen. Nah, sehingga sungguh-sungguh bahwa nilai-nilai kekristenan itu bisa dihadirkan di dalam budaya Jawa. Oke. Kalau selain si kontekstualisasi tadi kan berusaha kayak menggeser sedikit, tapi maknanya kita ambil yang baik, tapi tetap nggak melanggar iman Kristen. Perkara menu ya udahlah, menu masih bisa selama nggak melanggar kaidah kekristenan gitu ya. Tapi kayak
kadang sikap kita tuh sebenarnya sama selamatan tuh harus seperti apa, terutama kalau misalnya bukan kita yang melakukan tapi kita yang diundang melihat itu, terus harus seperti apa sih kita? Iya, memang kekristenan harus memiliki sikap ya terhadap tradisi selamatan itu, supaya tidak dicampur baurkan. Walaupun kita punya budaya kontekstualisasi, menghadirkan Injil, menghadirkan iman Kristen di tengah-tengah budaya, tetapi pada prinsipnya kita harus punya respon atau sikap terhadap tradisi selamatan itu. Pada umumnya sikap umat Kristen terhadap tradisi selamatan itu ada 3. Yang pertama itu menolak dan menentang. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Nah, pasti ada dasarnya, yaitu adanya pertentangan yang sangat tajam antara ajaran Alkitab atau ajaran iman Kristen dan tradisi selamatan, terutama dengan sesaji dan simbol-simbolnya. Sehingga ini nggak perlu diikuti, nggak usah diikuti. Kita benar-benar harus punya ini sendiri, punya ciri khas sendiri di dalam kekristenan. Nah, yang kedua itu adalah sikap mendua atau menyesuaikan itu. Sikap mendua ini adalah sikap yang memisahkan tradisi selamatan secara dikotomi. Pada satu sisi, ia beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi di sisi lain ia tetap berdiri di atas tradisi di mana ia lahir dan hidup. Artinya ia di satu sisi memiliki iman kepada Kristus, di sisi lain ia masih memelihara keselamatan. Sehingga akan terjadi yang namanya sinkritisme tadi. Karena dia mendua ini gitu ya. Karena dia mendua. Nah, yang ketiga ini adalah sikap yang harus kita miliki, yaitu tetap beriman yang teguh. Itu gimana ini Pak? Menjadi sikap yang harus kita miliki. Kenapa kok kita harus memiliki sikap iman yang teguh ini? Yang pertama alasannya adalah karena seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia adalah ciptaan baru. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus itu kita sebenarnya telah dimerdekakan. Galatia 5 ayat 1. Itu berarti hal-hal yang lama yang dulu pernah dilakukan di luar Kristus harus ditinggalkan oleh orang Kristen. Ya. Berarti artinya benar-benar udah selamatan sesaji-sesaji itu nggak usah lagi gitu ya Pak ya? Nggak usah lagi. Nah, namun karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka tradisi selamatan bisa kita ganti dengan kebaktian syukur, dengan menghilangkan berbagai macam aturan dan sesaji dalam tradisi selamatan. Jadi kayak kita ya persekutuan doa, kebaktian syukur, menu konsumsi terserah Pak ya. Bebas ya. Bebas konsumsinya sebagai ucapan syukur karena Allah sudah bekerja berkarya memberkati kita dalam kehidupan kita. Meskipun mau tetap tumpeng ya nggak apa-apa, tapi nggak ada isi menunya apa terserah gitu ya. Tumpeng tetap tumpeng. Kalau isinya ada telur ini wis nggak usah dihitung berapa, yang penting banyak cukup. Yang penting cukup buat tamu yang datang. Itu sebagai ucapan syukur karena Kristus sudah menjamin keselamatan kepada kita semuanya. Jadi tumpengnya nggak harus 3 tapi dikasih salib 3 gitu di atas. Iya, bisa tumpeng 1. Golgota berarti Pak ya. Iya, bisa cukup 1 tapi disediakan makanan yang banyak supaya cukup begitu. Boleh. Ya. Oke deh kalau gitu, jadi kita benar-benar hari ini bisa membedakan dan tahu bagaimana untuk bersikap tentang selamatan dan budaya ini Pak ya. Iya. Mungkin ada closing statement Pak untuk penutupnya. Iya. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita bersyukur bahwa kita adalah milik Kristus. Dan keselamatan itu sudah dijamin oleh Kristus.
100% kita orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus itu pasti selamat. Ya. Yang kedua, bahwa kita sebagai umat percaya, kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Di tengah-tengah situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk, hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, agar kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu menjadi berkat. Amin, amin. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, supaya boleh menjadi pencerahan bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak Pak Ngantino. Ini saya dapat banyak ilmu-ilmu baru juga nih hari ini, beberapa istilah-istilah juga yang baru terutama buat saya ya. Iya Kak. Dan benar-benar apa ya, bisa jadi pedoman lah untuk kalau kita nanti ketemu dengan ya ada mungkin teman kita yang melakukan selamatan, terus sebenarnya kita harus bersikap seperti apa. Berarti kan kalau ada sesajen ya jangan dimakan, tuh kita kalau disuruh makan itu ya berdoa dulu gitu ya Pak ya. Iya betul. Ya. Oke, kalau begitu monggo silahkan ditutup, kita tutup doa gitu kali ya Pak ya. Iya, yang doa siapa? Bapak. Saya ya. Mari kita berdoa. Mari. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur untuk materi pengajaran yang sungguh bermanfaat bagi kami. Biarlah kami sebagai umat-Mu, terutama yang berasal dari suku Jawa, kami boleh memahami dengan cermat bahwa kami hidup di tengah-tengah tradisi dan budaya selamatan yang sudah turun-temurun terjadi di dalam kehidupan keseharian kami. Biarlah melalui materi ini kami boleh memahami dengan baik. Kami sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Kristus secara cuma-cuma, kami boleh memaknai dengan penuh syukur. Dan ketika kami mengadakan ibadah syukur, kami tidak mengingat-ingat lagi tradisi selamatan, tetapi kami maknai dengan cara yang baru di dalam iman Kristen. Tuhan tolonglah, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang lahir baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Ngantino. Sama-sama. Semoga bisa jadi berkat buat semua yang menonton. Amin. Kalau gitu, sampai jumpa di episode pendalaman ajaran berikutnya.